Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi ilaihi mansub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat semuanya, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya beribu-ribu nikmat yang tidak ada habis-habisnya. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan, kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, panutan alam semuanya, suri tauladan kita semuanya, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Imran Diansyah Al-Fakir sedikit memberikan pesan adab atau nasihat mengenai tentang lingkungan, pengaruh lingkungan. Oke, insya Allah saya di sini ingin menyampaikan sedikit pesan adab atau nasihat mengenai tentang pengaruh lingkungan. Mungkin teman-teman semuanya tahu, sahabat-sahabat semuanya tahu, kita diciptakan ke dunia ini ada berbagai macam perilaku. Ada yang perilaku baik dan perilaku tidak baik, perilaku baik atau perilaku buruk, seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan dari beberapa orang-orang mungkin, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan orang itu tidak hanya yang baik saja, tapi yang buruk pun ada, seperti itu. Nah, ini sudah dijawab oleh para masyayikh kita, para ulama kita. Mereka memberikan nasihat kepada kita semuanya bahwasanya kita ketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap manusia yang lahir ke muka bumi itu dalam keadaan Islam atau suci. Fa abawahu, dan orang tuanya lah, fa abawahu yuhawidanihi, yang menjadikannya Yahudi, au yunasironihi, atau menjadikan Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya seorang Nasrani. Nah, dari sini kita ketahui bahwasannya hadis Rasulullah SAW tersebut menggambarkan bahwasannya manusia yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan suci dan bersih. Jadi tidak ada sifat buruk seperti itu. Kemudian juga di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 potongannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertanya kepada manusia setelah Allah ciptakan. Maka manusia tersebut dan mereka manusia tersebut menjawab, qalu bala syahidna ya Allah. Mereka manusia menjawab, qalu bala syahidna, bahwasannya engkau adalah, kami saksi, engkau adalah Tuhan kami semuanya. Maka di sini kita tarik kesimpulan bahwa seluruh manusia yang diciptakan ke muka bumi ini sejatinya tidak ada yang tidak baik, semuanya baik, karena sejatinya manusia lahir dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan Islam. Nah, kemudian mungkin kita bisa lihat lagi, sahabat-sahabat rahimakumullah, kita melihat kejadian hari ini kemungkinan, atau kejadian di zaman ini, di zaman milenial sekarang, banyak sekali pergaulan, kemudian lingkungan, baik itu yang merusak lingkungan sekolah, pendidikan, lingkungan keluarga, dan lain sebagainya. Ini sangat miris sekali, sahabat-sahabat sekalian, karena kita ini hidup di zaman milenial atau di zaman modern yang serba canggih.
maka berbagai informasi dan komunikasi dapat sekali dicerna dengan kadang ada yang bilang hoax dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang kita tidak inginkan. Maka proteknya adalah yang pertama, yaitu dari pesan para ulama. Yang pertama adalah bekali diri kita dengan akidah yang kuat. Yang pertama, bekali diri kita dengan akidah yang kuat. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jaga makanan kita dari yang haram. Ya. Kenapa para ulama mengingatkan kepada kita untuk makan makanan yang halal? Karena ketika kita makan yang haram, mungkin sahabat-sahabat semua sekalian tahu mungkin ya, ketika kita makan yang haram konsekuensinya apa, begitu. Kemudian yang ketiga adalah doa dari para orang tua dan para masyayikh atau para guru kita semuanya. Nah, ini kita butuhkan sekali, karena tanpa doa mereka semuanya kita di dunia ini tidak akan bisa hidup dalam keadaan berkah tanpa pertolongan mereka. Dan yang terakhir adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sahabat-sahabat rahimakumullah, nah, di sini saya ingin menekankan bahwasannya kita hidup di dunia ini tujuannya hanya satu. Tujuannya hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan adab yang ingin saya angkat adalah bagaimana kita bisa mencari sahabat yang terbaik. Ya. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat mengajarkan kepada kita semuanya, pada umatnya, bahwasanya almar'u ala dini khalili. Sesungguhnya ketika kita ingin melihat agama seseorang, agama teman kita, maka lihatlah temannya siapa, teman dekatnya siapa. Maka kita akan mengetahui ya akhlak mereka, akhlak teman kita bagaimana. Maka lihat ya teman kita, teman dekat kita, ya. Kemudian kerabat kita yang sering kita dekati. Maka akan terjadi lingkungan yang menyesuaikan. Contohnya, kita dekat dengan tukang pandai besi, maka kita akan ikut bau dengan keringatnya, seperti itu, dengan keringatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, contohnya adalah ketika kita dekat dengan tukang parfum, maka kita akan ikut wangi. Nah, itulah contoh bagaimana menggambarkan sebuah lingkungan. Ketika kita hidup di lingkungan yang baik, maka kita pun dalam kesadaran kita atau dalam secara tidak langsung kita pun akan ikut baik. Sebaliknya, jika kita hidup atau di lingkungan dengan atau bersama lingkungan orang-orang yang berbuat buruk, maka tanpa kita sadari sedikit demi sedikit kita pun akan terjerumus kepada hal-hal yang buruk seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita semuanya untuk selalu berdoa untuk jauhkan dari sahabat-sahabat yang tidak baik. Maka ketika Rasulullah SAW selesai sholat, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, jauhkanlah aku dari sahabat yang ketika in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan ada'aha." Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah aku dari sahabat yang ketika melihat kebaikanku maka dia menguburnya, dan ketika melihat kejelekanku maka dia menyebarkannya. Nah, ini sungguh sangat miris sekali ketika kita memiliki teman yang selalu membongkar rahasia kita, membongkar aib-aib kita. Nah, ini suatu kejelekan yang sangat kita sesali. Maka agar kita jauhkan dari hal-hal tersebut, maka marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, jauhkanlah aku dari in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan ada'aha." Nah, kemudian kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya kita hidup dunia ini hanya untuk beribadah saja, hanya untuk beribadah atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan selebihnya kita ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka selebihnya adalah hablum minallah dan hablum minan nas, yaitu berakhlakun karimah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, kesehatan dan kelancaran dalam bermuamalah baik di dunia maupun di akhirat nanti, dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Dan kita juga tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa diistiqomahkan selalu dalam ibadah kita, dalam kegiatan kita, dalam aktivitas kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahabat-sahabat semuanya yang menyaksikan, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua juga bisa mengamalkan apa yang telah
saya sampaikan, baiknya atau buruknya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan buruknya tentunya datang dari diri pribadi saya sendiri, dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum rubbama kafaitu bihadza kalami astaghfi wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.